dari Yohanes pasal 5 ayat 17 yang dimana berisi, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi definisi dari karakter tekun ini, itu tekun di sini berarti konstan, terus menerus berkesinambungan. Jadi tekun ini yang namanya harus terus menerus, tidak ada waktu bolong-bolongnya. Kalau misalnya kita membaca Alkitab, kita harus tekun. Kita harus tekun. Lawan kata dari tekun berarti putus asa. Bait suci orang Yahudi tinggi, besar dan megah, dibangun selama 46 tahun. Dari Yohanes pasal 2 ayat 22. Nuh membangun Batra, tidak mempedulikan ejekan orang lain. Setiap hari menggarap setidaknya 100 tahun baru bisa selesai. Dan Nehemia membangun tembok kota. Meskipun mengalami banyak kesulitan, ia tetap membangun kembali dengan tekun sehingga akhirnya pekerjaan besar itu rampung. Jadi inilah contoh-contoh tekun seperti Nuh dan Nehemia. Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, dari Yohanes 5 ayat 17. Dua, untuk membangun tempat kediaman Allah yang demikian besar, perlu satu persatu batu hidup disusun menjadi satu. 1 Petrus 2 ayat 5. 3, untuk membangun satu orang kudus mengenal anak Allah, membawa orang kudus masuk ke dalam koordinasi, berarti memiliki karakter tekun, yaitu 1, tekun membaca Alkitab. Yang kedua, tekun berdoa. Yang ketiga, tekun berbuat baik. Bagian keempat, tekun menuntut kerohanian. Kelima, tekun melayani, tekun bekerja. Keenam, tekun bersandar Tuhan. Karakter teguh atau tangguh. Di sini dibuat dalam dasar Alkitab dari 1 Korintus 16 ayat 13. Bisa kita baca sekarang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Di mana definisinya teguh di sini bukan berarti keras, melainkan kuat, perkasa, teguh, dan pantang mundur. Lawan kata dari teguh adalah lemah, mudah goyah, tawar hati. Iblis bisa memakai berbagai kesulitan untuk menggoyahkan kita, sebab kita perlu dengan iman yang teguh melawan iblis. Juga tidak perlu menurut perasaan diri sendiri, harus teguh atas kebenaran, dan teguh dan lemah lembut, dan saling menunjang. Dasar Alkitabnya 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Definisinya, rajin di sini berarti selalu berusaha untuk menambahkan, sungguh-sungguh bekerja, selalu berusaha giat. Lawan kata dari rajin adalah malas, yang berarti keengganan untuk melakukan sesuatu yang adalah tanggung jawabnya. Cara agar bisa rajin, yang pertama, belajar rajin dengan mengamati semut Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Yang kedua, wajib tiap hari mengulangi dengan keras 1 Korintus 9 ayat 27. 3, melatih roh agar menyala-nyala Roma 12 ayat 11. 2 Timotius 1 ayat 6. Dasar Alkitab dalam Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia dan mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Baik, definisi dari karakter ketat adalah ketat di sini berarti disiplin, dan lawan katanya adalah dari karakter ketat adalah kendor dan santai. Bagaimana cara belajar menjadi orang yang ketat? 1. Ketatan harus dimulai dari roh dan hati.
Hati harus mengikuti Tuhan dengan ketat. Roh harus senantiasa terbuka terhadap Tuhan. Lukas 12 ayat 35. 2. Belajar menjadi hamba Tuhan yang rajin dan setia. 3. Tidak menunda-nunda suatu urusan, harus merebut kesempatan. Keketatan yang tuntas adalah keketatan yang dilakukan segera. Keketatan yang tidak ditunda-tunda bukan keketatan yang sejati. Contoh 1. Begitu beroleh wahyu, Maria segera memanfaatkan kesempatan untuk mengurapi Tuhan dengan minyak berwaktu. Contoh 2. Begitu Paulus berjumpa dengan Tuhan dengan pelajaran ke Damsyik, ia segera menerima baptisan tanpa menunda-nunda, dan segera pula ia memberitakan Yesus sebagai anak Allah dan mempersaksikan bahwa dia adalah Kristus. Amsal 6 ayat 6 yang berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Berbagai aspek karakter Teguh. Yang pertama, atas perkara yang benar kita bisa bertahan sampai kepada kesudahannya, sama sekali tidak berubah. Dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Yang kedua, kita akan mengambil tokoh Alkitab, yaitu teladan Teguh. Yang pertama Daniel, dan ketiga temannya yang tidak mau menyembah patung emas milik Raja Nebukadnezar, walaupun diancam akan dilemparkan ke dalam api perapian yang menyala-nyala. Itu didapat dari Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Yang kedua, Paulus tidak pernah bermulut manis karena serakah yang tersembunyi. Ia tidak menganggap ibadah sebagai sumber keuntungan. Itu didapat dari 1 Tesalonika 2 ayat 5 dan 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 6. Yang ketiga, Elisa tidak menerima hadiah dari Naaman. Sebaliknya hambanya Gehazi berlari meminta hadiah. Ini adalah lemah. Berarti yang dibilang lemah ini hambanya Gehazi. Itu didapat dari 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai 16 dan 2 Raja-Raja 20. Teguh berkaitan erat dengan stabil dan tenang, sebab hanya orang yang teguh yang bisa stabil dan tenang. Tentang dasar Alkitab dari karakter benar. Di sini saya mengambil Roma 3 ayat 4. Di situ membahas tentang Allah adalah satu-satunya yang benar, berbeda dengan manusia, adalah pembohong, dan bahkan jika dia dihakimi, dia akan menang karena dia memang benar. Apa itu karakter benar? Yang dimaksud di sini adalah karakter benar itu bersifat sejati dan asli. Dan sikap yang bertentangan dengan karakter benar adalah sesuatu hal yang palsu, pura-pura, dan munafik. Satu pribadi yang benar dalam hidup kita adalah Allah sendiri, karena dia tidak pernah berubah. Itu tercantum dalam Ibrani 13 ayat 8. Di sini menunjukkan bahwa Allah salah satunya pribadi yang tidak pernah berubah. Dia hanya satu-satunya benar dalam hidup kita. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu bersifat benar. Apa yang dikatakan itu pasti terjadi. Kita sebagai manusia harus mengikuti sikap-sikap Allah, apalagi kita sebagai orang Kristen. Bagaimana untuk menjadi orang yang benar di hadapan Allah? Utamanya kita sebagai orang Kristen, yang pertama, orang Kristen tidak boleh mentolerir dusta. Bagaimana cara untuk tidak mentolerir dusta? Yaitu berkata-kata sesuatu hal yang benar, mengikuti jalan dan kehendak Allah. Terus yang kedua, dalam gereja segalanya harus berada di dalam roh dan kebenaran. Dalam gereja, untuk menjadi orang benar dalam gereja, pertama harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Terus yang kedua, menerima sunat yang sejati. Sunat yang bagaimana? Maksudnya sunat yang sejati itu membersihkan hidup kita dari hal-hal yang kotor. Terus yang kedua, menjadi orang Yahudi yang sejati. Yang ketiga, harus menanggung satu kuk dengan sesungguhnya. Kuk yang bagaimana? Setiap masalah dan problema dalam hidup kita harus kita sabar melewati semuanya, mengikuti karakter Tuhan, yaitu melewati setiap masalah dalam hidup kita dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Terus yang kelima, harus menjadi orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Selanjutnya, benar berarti selaras lahir dan batin. Pernyataan yang di luar selaras dengan yang di dalam. Berarti apa yang dalam hati kita, yang kita keluarkan itu harus benar. Terus yang kedua, benar berlawanan dengan berpura-pura. Benar berlawanan dengan berpura-pura. Selanjutnya, apa kelebihan dan keistimewaan dari orang benar? Bisa dipercaya orang lain, bisa dipercaya orang lain, dipercaya orang lain. Yang kedua, rela mengorbankan dirinya sendiri.
Bagaimana agar kita bisa sabar? Yang pertama, harus menyadari bahwa sabar alami tidak bisa diandalkan, tidak tahan uji. Kedua, Allah Tritunggal, kasih Kristus dan firman Allah adalah kesabaran. Di sini terbagi dalam 7 bagian. Yang pertama, Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan, Roma pasal 15 ayat 5. Kedua, ketabahan Kristus, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5. Buah-buah roh kudus mencakup kesabaran, Galatia pasal 5 ayat 22. Yang ketiga, kasih Kristus, kasih Allah adalah kesabaran kita, Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Terus yang keempat, dalam kesengsaraan kita dapat bermegah, dapat bertekun karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam kita, ke dalam hati kita oleh Roh Kudus, Roma pasal 5 ayat 3. Terus yang kelima, hakiki kasih Allah adalah panjang sabar, 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Terus yang keenam, firman Allah adalah Allah sendiri, dapat menumbuhkan kesabaran di dalam kita dan mendatangkan pengharapan pada kita, Roma pasal 15 ayat 4 dan Wahyu pasal yang ketiga ayat 10. Terus yang ketujuh, belajar hidup dalam roh, baik dalam menghadapi berbagai situasi, menghadapi orang, hal atau benda apapun. Dalam Efesus 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Definisi karakter stabil di sini yaitu teguh, mantap, tidak goyah, tidak mudah berubah, dapat dipercayai. Dan lawan dari stabil adalah bimbang, terombang-ambing, mendua hati, mudah goyah, sama seperti bulu terkulai yang bergerak seturut arah angin, pagi begini, sore begitu, tidak ada pendirian. Bagaimana baru bisa stabil? Ada 3 poin. Yang pertama, berdiri teguh dalam Tuhan, terdapat dalam Filipi 4 ayat 1. Yang kedua, stabil dalam kebenaran dan kehendak Allah. Yang ketiga, berdiri teguh bersama orang yang melayani, Filipi 1 ayat 27. Ibrani 13 ayat 8 yang berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Definisinya di sini yaitu yang pertama, benar yang dimaksudkan di sini adalah sejati dan asli. Yang kedua, lawan kata dari benar adalah palsu, pura-pura dan munafik. Keistimewaan orang yang benar yaitu yang pertama, bisa dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, rela mengorbankan dirinya sendiri. Dalam Amsal 25 ayat 11, yaitu perkataan diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas yang perak. Definisinya, tepat di sini berarti terukur dengan pasti, tidak lebih dan tidak kurang. Juga berarti lurus, tidak menyimpan dari sasaran. Lawan dari kata tepat adalah sembarang, ceroboh, asal-asalan. Harus berlatih tepat dalam hal bertutur kata dan bertingkah laku, seperti teladan Tuhan Yesus. Harus berhati-hati dalam bertutur kata, bertingkah laku yang baik, ditimbang-timbang, tidak sembarang. Kita mengasih ajaran kita, berkhotbah maupun menafsirkan Alkitab harus tepat dan tidak boleh tafsirkan untuk kehendak sendiri. Harus menjadi teladan yang dalam perkataan, teladan penguasaan di tempat pada tutur kata. Beberapa peringatan yang terdapat di sini yaitu 1. Waspada akan penghakiman. 2. Jangan bercabang lidah dan jangan berfitnah. 3. Jangan bertengkar. 4. Jangan mengucapkan perkataan yang sia-sia. 5. Jangan suka menjadi penasihat, banyak opini, banyak mulut. Dan yang terakhir, perlu berdoa. Matius 16 ayat 18 yang berbunyi, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan mengusirnya.
Definisi karakter stabil berarti teguh, mantap, tidak goyah, tidak mudah berubah, dapat dipercaya. Lawan dari stabil adalah bimbang, terombang-ambing, mendua hati, mudah goyah, dan pendiriannya tidak tetap. Pentingnya karakter stabil di sini karena karakter stabil adalah satu karakter yang penting bagi orang yang melayani. Allah menuntut orang yang melayani Dia mempunyai sifat yang teguh, mantap, dapat dipercaya, tidak goyah, dan tidak stabil, tidak begitu bernilai di tangan Tuhan. Orang lain juga tidak begitu percaya kepadanya. 3 hal yang dapat merusak karakter stabil. Yang pertama, emosional, sebab perasaan yang gampang berubah-ubah. Yang kedua, takut rugi, takut sakit. Yang ketiga, takut akan manusia atau berusaha menyenangkan manusia. Aspek-aspek karakter stabil: yang pertama, tidak gugup atau tidak takut. Yang kedua, tidak sembarang menentang sesuatu. Yang ketiga, tidak sembarang memuji orang. Yang keempat, tidak sembarangan mengeluarkan pendapat. Yang kelima, stabil berbeda dengan pelan. Yang keenam, stabil berhubungan erat dengan pengertian kehendak Allah. Bagaimana baru bisa stabil? Yang pertama, berdiri teguh dalam Tuhan. Yang kedua, stabil dalam kebenaran dan kehendak Allah. Yang ketiga, berdiri teguh bersama orang yang melayani. Ketat atau disiplin. Definisinya yaitu ketat di sini berarti disiplin atau strict. Dan lawan kata dari ketat adalah kendor, santai atau los. Dan dasar Alkitab yang ada di sini yaitu Yohanes pasal 9 ayat 4 berbunyi demikian, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, di sini kita harus tahu bahwa ketat itu berlawanan dengan kendor. Yang berarti di sini kita tahu bahwa kendor itu berarti menghamburkan atau memboroskan dengan sembarangan. Jadi kita harus memiliki sikap atau karakter yang ketat. Contohnya, kita jangan mengulur-ulur waktu. Karena orang yang berkarakter ketat tidak menunda-nunda waktu dalam pekerjaan. Seperti dalam hati kita harus mengikut Tuhan dengan ketat, roh harus senantiasa terbuka terhadap Tuhan. Tepat di sini berarti terukur dengan pasti, tidak lebih dan tidak kurang. Juga berarti lurus, tidak menyimpang dari sasaran. Nah, tepat juga bisa dikatakan dengan kata pas, yang artinya tidak lebih dan tidak kurang, sama seperti dengan kata tepat. Seperti Allah adalah Allah yang tepat. Dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan tepat, pas, tidak lebih dan tidak kurang. Dan lawan kata dari tepat adalah sembarangan, ceroboh, asal-asalan. Seperti contoh, ketika kita diberi tugas, pasti yang tidak memiliki karakter tepat, pasti ia otomatis mengerjakannya dengan asal-asalan saja, dengan sembarang saja, tidak berurutan. Nah, yang kedua, dalam membaca atau menyampaikan firman Allah harus tepat. Allah harus tepat. Seperti ketika kita membaca Alkitab, yang Alkitab adalah firman Allah, sebuah kitab yang paling tepat, kita harus membaca atau menyampaikan firman Tuhan itu dengan tepat dan dengan pasti. Kita tidak boleh menambahkan atau mengurangi apa kata firman Allah dalam Alkitab, karena Alkitab sendiri mengatakan satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dan tidak dapat ditambahkan. Artinya naskah asli Alkitab itu tepat dan akurat, satu kata pun tidak keliru. Itu dalam Matius 5 ayat 18, dan Tuhan Yesus mengutip Alkitab juga sangat tepat. Ayat-ayat, kalimat-kalimat dan kata-kata yang dikutipnya tidak ada satupun yang tidak tepat. Dan yang ketiga, harus berlatih tepat dalam hal bertutur kata dan bertingkah laku. Seperti contoh dalam bertutur kata, sama seperti apa yang kita katakan, apa yang keluar dari mulut kita harus menepatinya. Atau jika kita adalah orang-orang yang tidak tepat, kita akan merugikan ketetapan Allah. Itu dalam Markus 6 ayat 35 sampai 44. Karakter ketat itu adalah disiplin. Tentang karakter tekun, dasar Alkitab yang saya ambil dan terdapat dalam kitab Yohanes 5 ayat yang ke-17.
Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Definisi dari karakter tekun. Tekun di sini berarti konstan, terus-menerus, berkesinambungan. Lawan kata dari tekun berarti putus asa, berhenti. Pentingnya karakter tekun. Tekun baru dapat merampung perkara dan yang berharga. Pertumbuhan hayat rohani memerlukan waktu dan ketekunan. Pertumbuhan hayat rohani memerlukan waktu dan ketekunan. Tuhan adalah yang tekun. Tuhan adalah yang tekun. Karakter rajin 2 Petrus pasal 1 ayat yang 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Rajin baru bisa rohani dan berbuah. Allah hanya memberkati orang rajin, tidak memberkati orang yang malas. Allah hanya memberkati orang rajin, tidak memberkati orang yang malas. Karakter tekun. Dasar Alkitab dari karakter tekun yaitu Yohanes 5 ayat 17 yang berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Definisi dari karakter tekun. Tekun di sini berarti konstan, terus-menerus, berkesinambungan. Lawan kata dari tekun berarti putus asa, berhenti atau withering. Bagaimana cara untuk memiliki karakter tekun? Tekun membaca Alkitab, tekun berdoa, Yesaya 62 ayat 6 sampai 7, tekun berbuat baik, Galatia 6 ayat 9 sampai 10, Roma 12 ayat 17b sampai 18, tekun menuntut kerohanian, Roma 2 ayat 6 sampai 7, tekun bekerja, 1 Korintus 15 ayat 58, tekun bersandar Tuhan, tidak putus asa, tidak patah semangat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakter sabar. Saya ngambil dari Alkitab Roma 12 ayat 12 berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Definisi dari sabar, sabar di sini tidak mengacu kepada ketabahan, melainkan mengacu kepada sabar menunggu. Lawan kata dari sabar adalah gugup, tergesa-gesa, dan terburu-buru. Aspek-aspek sabar, yang pertama, sabar menunggu, sabar dalam penderitaan, sabar dalam penganiayaan, sabar menunggu dalam keadaan. Dari karakter tepat, definisinya ada beberapa. Yang pertama, terukur dengan pasti, tidak lebih dan tidak kurang, lurus, tidak menyimpang dari sasaran. Lawan kata dari karakter tepat adalah sembarangan, ceroboh, asal-asalan. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui dalam karakter tepat. Yang pertama, kita mengawasi ajaran kita, baik berkhotbah maupun menafsirkan Alkitab harus tepat. Terdapat dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 16, dan tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, terambil dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 20. Yang kedua, harus menjadi teladan dalam perkataan, 1 Timotius 4 ayat 12. Yang terakhir, tanda penguasaan diri tertampak pada tutur kata, Yakobus 3 ayat 2. Rajin. Definisi dari rajin. Rajin di sini berarti berusaha untuk menambahkan, sungguh-sungguh bekerja, berusaha selalu giat. Lawan kata dari rajin adalah malas, yang berarti keengganan untuk melakukan sesuatu yang adalah tanggung jawabnya. Bagaimana agar bisa rajin? Ada 3 poin. Yang pertama, belajar rajin dengan mengamati semut, Amsal 6 ayat 6 sampai 8. 2. Wajib tiap hari menanggulangi dengan keras, 1 Korintus 9 ayat 27. Yang ketiga, melatih roh agar menyala-nyala, Roma 12 ayat 11, 2 Timotius pasal 1 ayat 6. Di sini saya akan memaparkan tentang karakter rajin. Definisinya pertama, rajin di sini berarti selalu berusaha untuk menambahkan, sungguh-sungguh bekerja, dan selalu berusaha giat. Lawan dari kata rajin yaitu malas, yang berarti keengganan untuk melakukan sesuatu yang adalah tanggung jawabnya. Bagaimanakah cara agar bisa rajin? Di sini ada 3 poin. Yang pertama, belajar rajin dengan mengamati semut, terdapat dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Yang kedua, wajib tiap hari menanggulangi dengan keras dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Yang ketiga, melatih roh agar menyala-nyala dalam Roma 12 ayat 11, 2 Timotius 1 ayat 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakter sabar.
Dasar Alkitab dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Definisi dari karakter sabar. Sabar di sini tidak mengacu kepada ketabahan, melainkan mengacu kepada sabar menunggu. Lawan kata dari sabar adalah gugup, tergesa-gesa, terburu-buru, atau sulit. Bagaimana agar bisa sabar? Yang pertama, harus menyadari bahwa kesabaran alamiah tidak bisa diandalkan, tidak tahan uji. Yang kedua, Allah Tritunggal, kasih Kristus, dan firman Allah adalah kesabaran kita. Yang pertama, Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan, Roma 15 ayat 5. Yang kedua, ketabahan Kristus, 2 Tesalonika 3 ayat 5. Buah-buah Roh Kudus mencakup kesabaran, Galatia 5 ayat 22. Yang ketiga, kasih Kristus, kasih Allah adalah kesabaran kita, dan Roma 8 ayat 35 sampai 37. Karakter rajin. Dasar Alkitab saya mengambil Yohanes 5 ayat 17 yang berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Definisinya rajin atau giat. Di sini berarti selalu berusaha untuk menambahkan sungguh-sungguh bekerja, selalu berusaha giat. Lawan kata dari rajin adalah malas, yang berarti keengganan untuk melakukan sesuatu yang adalah tanggung jawabnya. Orang yang rajin tidak senang menganggur, tapi mencari pekerjaan. Begitu ada urusan segera dikerjakan. Dua, orang yang malas di hadapan Allah bagaikan orang yang menganggur di pasar. Karakter orang benar. Orang yang melayani Allah tidak seharusnya lambat, tetapi harus sabar, sama seperti petani menantikan hasil yang berharga dari tanah. Sabar berbeda dengan lambat. Orang lambat bisa kehilangan kesempatan, sedangkan orang sabar itu menunggu dari tidak ada kesempatan sampai ada kesempatan.